وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabul Jami, sebuah kitab yang membahas tentang akhlak dan adab yang dikarang oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bab baru. Qala rahimahullah ta'ala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ma jaa fil ismi qati'ur rahmi, yaitu apa yang datang dari pembahasan tentang dosa memutus tali silaturahmi. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita sebutkan tentang anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita menyambung tali silaturahmi. Meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak baik terhadap kita, tetapi kita tetap dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang perihal dosa seseorang yang memutus tali silaturahmi. Dari seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus, yakni qati'ur rahimi, yaitu maksudnya memutus di sini yaitu memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Dan kemarin juga sudah kita singgung terkait dengan kesalahan kebanyakan orang dalam penggunaan kata silaturahmi, karena mereka menggunakan kata tali silaturahmi itu terlalu luas. Jadi setiap siapa saja yang dia datangi dalam rangka untuk menyambung keakraban, menyambung persaudaraan, mereka mengatakan silaturahmi. Itu hakikatnya adalah sebuah penggunaan yang salah. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya tali silaturahmi itu adalah hubungan yang memiliki daerah dengan kita. Jadi kalau misalkan sama bapak, sama kakek, sama bibi, ini namanya menyambung tali silaturahmi. Tetapi kalau sesama teman, sesama ikhwah, maka namanya adalah al-ukhwah, yaitu tali persaudaraan. Jadi jangan sampai kita salah dalam menggunakan kata silaturahmi. Kemudian Rasulullah SAW di sini beliau mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adab. Beliau memasukkan di dalam kitab adabnya di bab Ismul Qati', yaitu dosanya orang yang memutus tali silaturahmi. Beliau di sana membawakan dari jalur yang lain, yaitu Uqail bin Khalid, dari jalur Uqail bin Khalid. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga membawakan dengan jalur yang lain pula, yaitu dari Sufyan. Akan tetapi keduanya adalah riwayat yang bisa digunakan untuk berhujjah. Baik riwayat menggunakan Uqail bin Khalid dalam Sahih
Sahih Al-Bukhari ya, ataupun menggunakan jalan dari Sufyan ya, yaitu riwayatnya Al-Imam Muslim rahimahumullah taala ya. Jadi keduanya diperbolehkan untuk kita berhujjah dengannya. Nah, dan keduanya ini ya, jadi Uqail bin Khalid ya, dalam riwayat Al-Imam Bukhari, begitu pula Sufyan. Keduanya ini meriwayatkan hadis ini ya dari jalur yang sama, yaitu Ibnu Syihab. Ya, jadi sama-sama ketemunya di Ibnu Syihab. Kemudian Ibnu Syihab itu membawakan dari Muhammad ibn Jubair ibn al-Mut'im, yaitu di dalam perawi ini. Kemudian Muhammad bin Jubair ibn al-Mut'im ataupun Jubair bin Mut'im lebih terkenalnya ya, beliau mengatakan inna Jubair ibn al-Mut'imi akhbarahu annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'un ya. Jadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im menghabarkan bahwasanya Jubair bin Mut'im itu menghabarkan bahwasanya dia mendengar dari Rasul alaihi salatu wasallam, sabda Rasul yaitu la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Al-Imam Muslim rahimahullah taala menambahkan ya, beliau mengatakan qala Sufyan yakni qati'ur rahim. Sufyan mengatakan dalam menafsirkan qati'un ya, ketika Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, siapa qati'un ini, orang yang memutus ini? Kata Sufyan yaitu qati'ur rahim, yaitu menafsirkan makna qati' di sini yaitu memutus tali silaturahmi ya. Sehingga jelaslah di sini bahwasanya penafsiran ya, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, itu adalah yang dimaksud dengan qati' di sini memutus tali silaturahmi. Dan penafsiran ini adalah penafsiran yang diriwayatkan oleh penafsiran yang ditafsirkan oleh salah satu perawi hadis sendiri ya, yaitu Sufyan ya. Makanya tadi di dalam riwayatnya Al-Muslim dikatakan ya, dari jalannya Sufyan meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Nah, jadi Sufyan sendiri perawi hadisnya ini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini qati' ya, seseorang yang memutus, yaitu maksudnya adalah qati'ur rahmi, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi ya. Dan siapa Sufyan di sini ya? Jadi kalau di dalam ilmu hadis banyak terjadi kesamaan nama ya. Muhammad itu banyak ya. Muhammad ada Muhammad bin Bundar, ada Muhammad bin Gundar ya. Begitu pula Sufyan ya. Sufyan ini juga ada dua ya. Di sana ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah ya. Akan tetapi yang di sini yang diinginkan di sini ya, perawi hadis di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah ya, bukan Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Tapi kemudian hadis ini Rasul mengatakan la yadkhulul jannata ya, tidak akan masuk ke dalam surga ya. Ini adalah satu nas yang menunjukkan tentang ancaman ya. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW mengancam dengan tidak akan masuk ke dalam surga ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Terus bagaimana maknanya ya, apakah seseorang tersebut benar-benar tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali ya, atau seperti apa? Nah, di sana para ulama berbeda pandangan ya, terkait dengan hadis ini. Ada yang mengatakan itu ada penafsiran ya, dalam arti rinci ya. Dalam arti dirinci, orang yang tidak masuk ke dalam surga itu orang yang seperti apa ya. Ada juga sebagian di kalangan para ulama yang lain itu membawa hadis di atas konteksnya ya, itu kata mereka amilhu kama jaa, yaitu membiarkan lafaz tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam hadisnya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk ke dalam surga ya berarti tidak masuk beneran ya. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu ya. Jadi di sana ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan makna hadis la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi ya. Dan kita tidak bisa memastikan ya, karena khawatir ya kita terjatuh di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berucap terhadap
qala Allah dan qala Rasul tanpa adanya ilmu. Ya. Sehingga ancaman di sini adalah menunjukkan tentang ancaman yang sangat keras ya terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya kita harus berhati-hati dari memutus tali silaturahmi dikarenakan Rasul alaihi salatu wasallam mengancam dengan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan pendapat yang seperti ini ya, yaitu pendapat di kalangan banyak ulama ya, dari ulama-ulama salaf seperti Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, begitu pula Al-Imam Ahmad ya, dan yang lain sebagainya, itu mengatakan bahwasanya ya, makna tidak masuk ke dalam surga di sini untuk lebih berhati-hatinya adalah dimaknai secara kontekstualnya ya. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi ada di kalangan para ulama yang menafsirkan ya, dari tidak akan masuk ke dalam surga ini ya, sehingga ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya di sana ada penafsiran ya, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga ya, orang yang memutus tali silaturahmi itu seperti apa. Nah, di sana ada yang mengatakan yang dimaksudkan maksudnya adalah nafyud duhulil mutlaq ya, jadi ada yang mengatakan maksudnya adalah ad-duhulul mutlaq ya, jadi nanti penafsiran ini ada dua ya, ada yang mengatakan ad-duhulul mutlaq sama yang mengatakan mutlaqul duhul ya, ini kalau secara kelihatannya hampir sama ya kan, ad-duhulul mutlaq sama mutlaqul duhul. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab itu memiliki perbedaan ya. Jadi ada di antara mereka para ulama yang menafsirkan bahwasanya tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi, yaitu dengan makna nafyu ad-duhulil mutlaq ya. Jadi mereka mengatakan maknanya adalah ad-duhulul mutlaq. Maksudnya seperti apa ad-duhulul mutlaq ya, yaitu maksudnya masuk secara keseluruhan, yaitu dia itu benar-benar tidak akan masuk sama sekali ya. Jadi benar-benar tidak akan masuk sama sekali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Sama sekali tidak akan masuk ya. Ataupun dengan makna yang kedua yaitu mutlaqul duhul ya, jadi kalau mutlaqul duhul itu dia masuk ya, dia masuk ke dalam surga, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk dia diberikan hukuman terlebih dahulu disebabkan karena dia melakukan satu kesalahan ya, satu perbuatan kesalahan, yaitu berupa memutus tali silaturahmi ya. Jadi seorang mukmin ya, seorang mukmin nanti ujung-ujungnya tetap akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun dia berbuat banyak kejahatan ya, meskipun dia berbuat banyak perbuatan kemaksiatan, selama dia masih memiliki keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka nanti pada ujungnya dia akan tetap masuk ke dalam surga ya, meskipun di sela-sela perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya, membersihkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dengan dicuci ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki dimasukkan ke neraka terlebih dahulu ya kan, untuk membersihkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatannya, bisa jadi ya. Ataupun kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat luas kemudian langsung diampuni, kemudian langsung dimasukkan surga, itu juga bisa ya. Karena orang yang memutus tali silaturahmi itu adalah orang yang tidak sampai kepada batas kekafiran ya kan? Tidak sampai batas kepada kekafiran, karena orang yang memutus tali silaturahmi itu adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar ya. Termasuk di antara kabairud dzunub ya. Tidak sampai kepada mukafiratun ya, tidak sampai kepada mengkafirkan dirinya ya, menggugurkan keimanan yang ada di dalam dirinya. Karena perbuatan selain daripada kesyirikan ya, kita ketahui bersama ya, perbuatan selain daripada perbuatan kesyirikan itu adalah tahta masyiatillah ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dikatakan
dia tidak masuk ke dalam surga secara mutlak, sama sekali tidak bisa masuk. Tidak bisa, kenapa? Karena itu dosa besar, ya. Dan dosa besar itu tidak menggugurkan keimanan seseorang, ya. Tidak menggugurkan keimanan seseorang, sehingga itu tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki untuk mengadab, berarti dia dibersihkan dari dosa-dosanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk langsung dimasukkan ke dalam surga, itu adalah sebuah rahmat dari Allah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Qati'un di sini, ya, adalah sebuah lafadz yang masih mujmal. Yang mujmal itu yang masih mengandung beberapa makna, ya, memiliki beberapa penafsiran dan makna. Akan tetapi qati' di sini yang ditafsirkan oleh rawi yang dikatakan tadi, yaitu ditafsirkan oleh ditafsirkan oleh Sufyan ibn Uyainah, ya. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan qati' di sini yaitu qati'ur rahimi, yaitu memutus tali silaturahmi. Ya, meskipun di sana ada pandangan-pandangan lain di kalangan para ulama. Kenapa? Karena memang memutus tali silaturahmi ini adalah perkara yang sangat agung, ya. Perkara yang sangat agung, dosa yang dia dapatkan, ya. Dosa yang dia dapatkan. Sehingga tidak bisa kemudian kita bawa kepada makna yang lain, bahwasanya memutus di sini maksudnya adalah memutus dari makna-makna yang lain. Ya, jadi lebih fokus ke memutus tali silaturahmi. Kenapa? Karena memang dosa memutus tali silaturahmi itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya, ya, hukumnya haram untuk seseorang memutus tali silaturahmi. Bahwasanya tali silaturahmi ataupun memutus tali silaturahmi itu adalah termasuk di antara kabairud dzunub, ya, termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar, ya. Sehingga terdapat ancaman, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, ataupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hukuman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya kalian, ya, berpaling, ya, dan kalian membuat kerusakan di bumi, ya, dengan perbuatan kemaksiatan, ya, dan juga dengan memutus tali silaturahmi, dan kalian mengikuti, ya, dari perbuatan tersebut kepada orang-orang yang sebelum kalian dari orang-orang jahiliyah. Berupa apa? Perbuatannya orang-orang jahiliyah yaitu mereka menumpahkan darah, ya, bermudah-mudahan di dalam urusan darah, ya, menumpahkan darah, memutus tali silaturahmi, sehingga pada diri mereka terjadi perpecah belahan, ya, dengan sebab perkara tersebut, sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling membenci, ya. Padahal yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan mereka, ya, tapi karena memang sifat mereka seperti itu, ya, suka berpecah, sehingga mereka, ya, melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya, Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah, terkait dengan larangan mereka orang-orang yang memutus tali silaturahmi, ya, dari hukuman-hukuman yang Allah berikan dari ukhrawiyah, ya. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat terhadap mereka, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka, orang-orang yang memutus tali silaturahmi, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga Allah menghukum mereka di dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, fa asammahum wa a'ma absarahum. Berupa apa? Berupa mereka pura-pura tidak melihat, ya, pura-pura tidak mendengar, ya, jadi nggak mau tahu, ya. Sehingga mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak mendengar apa yang memberikan kemanfaatan kepada mereka,
dan juga mereka tidak bisa melihat dan memandang apa yang memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ya, padahal mereka punya telinga, padahal mereka punya mata, tetapi tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik, tidak bisa memilah dan memilih dari perkara-perkara yang baik. Itu adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia yang Allah berikan karena dia memutus tali silaturahmi. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain. Ya. Allah mengatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya banyak di antara orang-orang, dan juga Allah banyak memberikan hidayah kepada orang-orang. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang setelahnya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Siapa itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anggap sebagai orang-orang fasik, yaitu Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ya setelah terjadinya sebuah persepakatan, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan juga yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka menyambung dengannya, ya. Allah perintahkan mereka ayu sholaw yusiduna fil ard, untuk mereka menyambung, yaitu menyambung tali silaturahmi, dan mereka itu membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan di sini orang-orang yang memutus ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya dari hubungan tali silaturahmi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan di sini ya, termasuk di antara orang-orang yang al-fasik. Ya, orang-orang yang fasik. Karena memang mereka seperti itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah syariat, ya, hatinya itu selalu pengen menyelisihi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang memutus ya tali silaturahmi terhadap apa yang seharusnya mereka sambung ya, dari sifat-sifat kefasikan. Makanya Allah mengatakan ulaika humul fasikin, ataupun di dalam ayatnya tadi ilal fasikin ya, wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Allah sebutkan setelahnya wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla, yaitu orang-orang yang memutus terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambung ya dari tali silaturahmi, tetapi mereka malah memutusnya ya, memutusnya. Dan ini adalah sebuah perangai yang jelek ya. Bahkan Allah mengancam dengan berbagai ancaman, termasuk diantaranya hadis di dalam bab ini, yaitu ancaman tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan mereka disifati dengan sifat kefasikan ya, disifati dengan sifat kefasikan, karena memang orang-orang fasik seperti itu ya, senantiasa hatinya itu pengen menentang syariat Allah ya, pengen menentang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Dan ini umum, ya. Memutus di sini umum juga, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk kita berbuat baik kepada mereka, kemudian kita memutus, ya, untuk tidak berbuat baik kepada mereka, ini juga termasuk di dalamnya, ya, di dalam perbuatan memutus tali silaturahmi, ya. Jadi di sini masuk juga memutus tali silaturahmi dan juga memutus dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menyambungnya ya, terhadap mereka. Ya, bahkan di sana Ibnu Jarir ya, menyebutkan, ya, meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah bahwasanya Ibnu Jarir menafsirkan tentang ayat ini, ayat yang kita baca tadi di surat Al-Baqarah ya, tentang orang-orang yang memutus tali silaturahmi dan kerabat, itu adalah perkara
yang melanggar di syariat Islam, dan juga termasuk di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Beliau mengatakan seperti itu di dalam tafsirnya. Walau jahad Ibnu Jarir, dan juga Ibnu Jarir merojihkan ya makna yang seperti ini. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini dalilnya beliau bahwasanya yang dimaksud di sini adalah memutus tali silaturahmi, karena disebutkan jelas di sini ya, wa tuqatti'u arhamakum. Ya, jadi maksudnya di situ wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala ya, dan mereka memutus terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Maksudnya disambung apa? Allah jelaskan di ayat yang lain wa tuqatti'u arhamakum ya, mereka memutus tali silaturahmi. Oh, berarti yang dimaksud bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menyambungnya ya, yaitu terkait dengan menyambung tali silaturahmi ya, menyambung tali silaturahmi. Dan juga di sana ada satu riwayat ya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'alliqatun bil arsy ya, rahim itu terikat dengan arsy. Taqulu, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, atau Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang dia menyambung dengan saya, menyambung tali silaturahmi, maka dia telah menyambung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia memutus tali silaturahmi dengan saya, maka dia telah memutus tali silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga tidak disebutkan ya, nas-nas syariat ya yang menjelaskan tentang secara detail al-qati'atin, yaitu terkait dengan pemutusan di sini ya. Jadi tidak disebutkan secara jelas dari nas-nas yang ada, akan tetapi intinya di situ adalah sebuah perbuatan jelek ya, dari seseorang kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim ya. Jadi dia tidak mau bergaul, ataupun dia tidak mau berziarah ya, dia tidak mau mengunjungi dan yang lain sebagainya ya, dari perangai-perangai yang jelek, sehingga dengan perangai-perangai tersebut akan menjadikan hubungan mereka jauh ya, sehingga menjadi lama-kelamaan akan terputus hubungan. Maka perkara ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat ya, perkara ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik terhadap mereka ya, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap harus berbuat baik kepada mereka ya, dari orang-orang yang memiliki hubungan kerabat terhadap diri kita ya. Ya mungkin bisa jadi dengan kita menziarahi mereka ya, ataupun sekedar kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka ya, ataupun ketika mereka sakit kita bisa menjenguk mereka ya, kita menjenguk mereka, sehingga akan terjalin ya kan, akan terjalin hubungan erat ya dari hubungan rahim tadi ya, yang tadinya mungkin tidak pernah menyapa ya, bisa jadi dengan kita menziarahi mereka, kita menjenguk kepada mereka ketika sakit, mereka tersadarkan ya, sehingga mereka setelah itu memiliki perhatian terhadap kita, karena mereka menganggap diri kita adalah bagian dari keluarga mereka ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu mereka lewat hal tersebut ya. Makanya kalau misalkan kita ya tidak dianggap jadi dalam sebuah keluarga, mungkin sama orang tua sendiri ya kan, karena mungkin kita berada di atas ya, jalannya para rasul ya, mungkin orang tua juga belum mengetahui ya kalau ini adalah sebuah jalan yang bagus, mereka anggap radikalisme ya. Ya tetap kita harus berbuat baik terhadap mereka ya. Bisa jadi lama kelamaan ya, dengan kelembutan hati kita ya, dengan cara kita berbuat ihsan kepada mereka, ketika sakit dijenguk ya, ketika bertemu disapa ya, nanti kelama-kelamaan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya, sehingga bisa mau menerima dan mengikuti apa yang
yang kita pahami ya dari jalan para nabi dan rasul. Kemudian dalam nas-nas yang ada baik di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, terkait dengan ancaman bagi mereka orang-orang yang memutus tali silaturahmi, itu adalah sebuah buah ya, sebuah hasil yang didapatkan ketika seseorang berlaku dengan perilaku tersebut ya. Jadi kalau orang itu melakukan ataupun seseorang memutus tali silaturahmi terhadap karib kerabatnya kepada saudara-saudaranya, maka hukuman yang akan dia dapatkan adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Di antaranya adalah bab ini yang Rasul mengatakan mengancam dengan la yadkhulul jannata qati'un ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, termasuk di antara perbuatan ya, memutus tali silaturahmi itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifatnya orang munafik ya. Orang-orang fasik ya. Orang-orang fasik. Sehingga ketika seseorang ya itu diancam dengan ancaman-ancaman yang ada baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah SAW tentang yang memutus tali silaturahmi ya, maka berarti dia adalah termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya. Allah jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ketika seseorang terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan adanya sebuah bekas ya, di dalam hatinya dari adanya al-adawat ya, yaitu adanya permusuhan ya, karena seseorang yang memutus tali silaturahmi itu biasanya berujung permusuhan ya, berujung permusuhan. Dan juga orang yang memutus tali silaturahmi itu akan memunculkan sifat hasad terhadap saudaranya, sehingga dia berperangai dengan perangai yang jelek terhadap saudaranya yang sepantasnya untuk dia sambung tali silaturahmi ya. Ini adalah perkara yang sangat jelek ya di dalam agama kita. Makanya kita harus menghindari ya dari perkara-perkara yang seperti ini, karena banyak di antara hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka orang-orang yang memutus tali silaturahmi ya. Karena sudah isya, mungkin kita cukupkan sekian ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan bab ini ya, yaitu bab al-bil wasillah ya, berbuat baik dan juga menyambung tali silaturahmi. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.